Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Jamaah Rasulullah wa ikhlas rahmatullah. Melanjutkan kajian kita dari kitab Hadis Riyadhus Shalihin, kitab Adab Ta'am wa Syurbi, yakni kitab etika makan dan minum. Pada bab yang ke-17 ini adalah bolehnya minum dengan menggunakan seluruh wadah air atau tempat makan yang suci selain emas dan perak. Hadis berikutnya adalah hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, yang berkata, "Ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhrajna lahu ma'an min tawlin min sufrin fatawaddu'a." Rawahu Bukhari. Rasulullah datang, kemudian kami mengeluarkan untuknya air dari tempat air dari tembaga. Dikeluarkan tempat air dari tembaga. Kalau sekarang ya kuningan. Fatawaddu'a, kemudian Rasulullah berwudu. Dari hadis ini tempat yang terbuat dari tembaga atau kuningan diperbolehkan karena bukan emas atau perak. Kemudian hadis berikutnya, hadis riwayat Imam Bukhari juga dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah seorang lelaki dari sahabat Ansor. Wa ma'ahu sahibun lah, dia mempunyai teman. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In kana 'indaka ma'un ba'da hadhihi al-lailah fi shannihi wa illa karabna." Jika engkau mempunyai air, maka dia akan menginap pada malam hari ini fi shannihi, dengan menggunakan air yang ditampung di kulit terus ditaruh di luar rumah. Jadi zaman dulu itu kalau air biasanya ditampung atau ditempatkan di wadah-wadah air atau di dalam kulit yang terbuat, wadah air yang terbuat dari kulit terus ditaruh di luar biar apa? Biar ngadem. Nah, zaman dulu itu kalau berobat, ini saya dari bapak saya almarhum. Jadi kalau kita ingin sehat, itu katanya 2/3 malam keluar itu air di dalam gelas, nanti kan embun itu. Nah ternyata itu insya Allah ada obatnya, mempunyai mengandung obat. Jadi kan embun, kemudian sebelum baru bangun dingin. Jadi, tapi ya lihat ruangannya Pak Pri, lihat ruangannya bersih itu, jadi embun. Nah ternyata itu ilmu orang tua zaman dulu. Nggak tahunya ternyata di dalam hadis ini disampaikan di hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Di sini keterangannya adalah bahwa shannihi itu adalah tempat air dari kulit yang dikeluarkan di luar rumah. Tujuannya agar dingin, karena di Mekah itu dan Jazirah Arab kan panas. Jadi biar dingin airnya. Wa illa karona, dan jika nggak ada tempat seperti itu, kami akan minum dengan seteguk demi seteguk. Baik, kemudian hadisnya ya, ini masuk pada poin riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita mempergunakan sutra bagi laki-laki, baik sutra tipis maupun sutra tebal. Aina hana an lubsi wasyurbi fi aniyatina wal fitnah. Yakni Rasulullah melarang juga mempergunakan wadah air dan tempat makan dari wadah emas dan tembaga. Rasulullah bersabda memperingatkan, ialah fit dunya, emas atau perak itu adalah untuk orang-orang kafir di dunia, karena mereka berbangga-bangga dengan sampai umat Islam kita pakai kalung emas lagi. Nah, itu nggak boleh. Nah, kenapa? Setelah penelitian ternyata itu membawa penyakit. Jadi
ketika orang laki-laki muslim itu mempergunakan emas, ternyata emas itu akan menggerogoti kesehatan. Nah terus kenapa perempuan kok diperbolehkan? Perempuan kan tiap bulan itu ada tamu bulanan, jadi penyakitnya itu dikeluarin. Itu penelitiannya demikian. Oh, baru sekarang itu 1400 tahun yang lalu Rasulullah menyampaikan, ternyata sekarang kita baru apa begini? Itu di atas paha. Oh, itu masih paha. Itu di atas paha. Oh, baru ternyata seperti itu. Wa yalakum fil akhirati, dan emas, sutra, perak itu adalah untuk kalian di akhirat. Saya ingin mengkaitkan tentang fenomena para sultan Arab. Ini kemarin saya nonton di YouTube. Klosetnya aja dari emas, astagfirullahaladzim. Klosetnya aja dari itu sultan Arab. Apa enggak? Kalau orang Indonesia enggak bakalan sekaya-kayanya orang Indonesia enggak bakalan. Terus enggak bakalan berlaku juga seperti orang Arab itu. Saudaranya Palestina dibombardir nyantai-nyantai aja. Klosetnya dari emas. Itu di YouTube itu, sultan Arab itu. Masya Allah. Itu teringat saya dalam surah Al-Qasas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka darul akhiratu lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu tilka darul akhiratu lil ladzina la yuriduna, bagi orang-orang yang tidak menginginkan uluwan fil ardi, kesombongan di bumi, wala fasada, dan tidak menginginkan kerusakan. Nah emang duit dibuat kloset, emang gak bikin rusak itu ekonomi, pemimpin. Sementara yang lain itu teriak-teriak beras naik, sementara ini punya emas malah dibuat untuk kloset. Itu mereka itu gak bakalan dapat akhirat itu, berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Qasas. Tilka darul akhiratu lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semuanya jemaah masjid ikhlas dikelompokkan, dijadikan hamba-hamba Allah yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan mendapatkan nikmat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.